Halo, selamat datang di Spirit. Jadi biasanya kan ada Windows sama iOS. Kali ini kita mau bahas apa? Sesuatu operasi sistem yang mungkin jarang orang pakai. Karena kan selama ini Windows lagi, Nggak jarang, harusnya di iOS lagi. 2026. Ya, Tapi cuma yang standar apa lah, ya, underrated lah. underrated. Bisa underrated atau overrated terserah sih, tergantung Iya, orang. iya. Tapi kayaknya menurut aku ini operasi sistem yang underrated, yaitu Linux. Linux. And let's spill it. Spirit. Ini udah pertanyaannya apa? Oke, kita akan nanya-nanya lagi ke Chan selaku teknologi entusias yang mungkin paham betul ya, kayak tentang Paham dah IT, tuh. Paham tentang betul. operasi sistem atau teknologi. Semoga paham. Ya, dan kali ini aku mau nanya-nanya ke dia juga ya, sekaligus ngekupas soal operasi sistem Linux. Nah, menurut aku sih underrated karena kayaknya nggak semua orang mungkin tahu, tapi kayaknya awam karena nggak pernah pakai di sekelilingnya. Bisa. Jadinya kan kayak Ya apa emang tuh nggak gitu, umum lah emang untuk bisa, dipakai. bukannya itu teknologi jadul, pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan yang Oh ya, ya yang boleh boleh. ya gitulah ya, Hmm. di stigma orang. Nah, menurut kamu itu kan Linux itu udah ada sebelum Windows, Enggak apakah? juga. Oh, enggak juga, enggak yang Enggak. awal banget. Secara sejarah nggak gitu. Oh Jadi iya. udah ada Apple sama, sebenarnya DOS dulu sih kalau mau dihitung lagi. Jadi Mm. DOS itu kayak gampangnya kalau orang yang biasa pakai Windows itu kita ngebuka folder, nge-running dan lain-lain itu pakai CMD atau pakai terminal. Jadi kalau mau buka pakai CD, CD apa gitu gitulah ya, pakai command. Terus biasanya kalau nggak salah awal-awal tuh yang bikin IBM dulu kalau nggak salah, in the end. Tapi intinya Linux tuh diciptain emang buat open source itu sebenarnya target awalnya kalau nggak salah. Tahunnya sih specifically lupa sebenarnya sama yang bikin itu siapa. Cuman ada bahasa Linux paling dasarnya memang secara OS baru sebelum ke distribusi-distribusi yang lainnya gitu, kayak Ubuntu, jadi Ubuntu gitu bahasanya beda lagi tuh Ubuntu. Terus ada apa namanya, ARC, Mm-mm. ARCH Mm-mm. gitu, ada Debian, Mm-mm. ada Red Hat. Jadi dari satu bahasa yang awal dibuat itu langsung ada community-nya gitulah istilahnya kurang lebih. Tapi Ubuntu aja tuh udah lama banget kayaknya. Soalnya kita kelas 3 tuh aku udah belajar Ubuntu di sekolah. Kelas 3 SD. Ada pelajaran IT dan itu Ubuntu. Berarti sebenarnya nggak tahu ya, tapi aku merasanya malah Linux itu less popular dibandingkan Windows atau Less populernya kan iOS. karena open source-nya itu kan masalah ngedevelop kan lebih cepet kalau satu ada uangnya. Kalau kayak OS-OS itu Linux dapat uangnya dari mana? Cuma dari donasi. Donasi kan juga sistemnya kayak Saweria, seikhlasnya aja gitu. Nggak Iya, beli, iya. totally beli. Kalau Windows kan harusnya beli, mahal Mm-mm. loh. Mm-mm. Key-nya Windows tuh, terus Mm-mm. ya iOS harus punya device-nya Oke, gitu. oke, oke, Jadi oke. device-nya aja mahal gitu ya. Pasti ekspektasi perkembangan dan lain-lain lebih oke lah gitu. Oke, oke. Mungkin itu alasannya kenapa nggak yang Nggak sepopuler populer mungkin gitu ya. Windows dan juga iOS iOS. ya. Oke. Nah, tadi kayaknya udah nyebutin beberapa sistem Linux kayak Ubuntu dan Distro lain-lain. namanya atau distribution istilahnya. Distribution. Nah, itu Nah, sebenarnya ada apa aja? Mungkin 10 ada kah? Banyak banget ya? base bahasanya sendiri itu banyak, ada yang beda-beda tuh. Ada yang pakai yang tadi Ubuntu, ada yang pakai Debian, ada yang pakai Arch, ada yang Bedrock Linux, ada yang kayak gitu-gitu deh. Jadi banyak Ah, sebenarnya. oke. Itu bahasa Hmm, awalnya dulu.
baru nanti dari Ubuntu itu dikembangin kemana biasanya Oke. gitu. Tapi base bahasanya biasanya sama gitu. Kayak Linux Mint nggak nyantumin nama Ubuntu di situ, tapi bahasa dasarnya makanya Ubuntu kayak Oke. gitu. Berarti Tapi kalau ada di perbedaannya itu, ada kalau perbedaannya. kalau misalkan diklasifikasiin ya, misalnya kita sebutin 5 jenis Ya ini yang populer distribution aja, ini yang populer aja yang Linux disebutin gitu. yang populer lah. Kalau ada yang bisa nemuin lagi atau apa udah aneh-aneh, Oke. nggak mau ngurusin itu lah ya. Ini yang umumnya atau populer enough lah atau mainstream enough di Mm-mm. kalangan orang udah pakai Linux itu biasanya orang pakai Ubuntu, standarisasinya orang pasti pakai Ubuntu. Terus ada yang pakainya apa namanya Debian, Mm-mm. terus ada yang pakai Arch, ada yang base-nya juga kalau nggak salah Red Hat gitu. Masing-masing Oh, oke. ada targetnya sendiri. Oke. Sebenarnya bukan karakteristik, Bedanya karakter atau kayak yang menciri khaskan sebuah operasi sistem Linux ini apa? Biasanya ciri kalau khasnya misalkan Windows gitu kan, kayak orang pasti apa genteng, bukan genteng, jendela gitu kan. Terus tergantung habis itu, logo ya. Logonya Ubuntu tuh susah dideskripsiin soalnya. Dia kayak lingkaran doang, terus kayak yang kepotong gitu. tapi aku pernah Kayak logo lihat Hazard, Linux itu lingkar-lingkaran. Tapi logonya biasa, penguin. iya Linux awalnya logonya penguin. Tapi aku lupa deh. Aku pernah nemuin fun fact, tapi aku lupa tuh kenapa pakainya penguin. Mhm. Tapi aku lupa tuh. Iya Tapi kayak jadi udah ikonik ya apa ya? penguin. Linux tuh Hmm. jadi karakternya Linux itu. Oh namanya karakternya tuh nama penguinnya Linux. Linux apa Linux iya kayak gitu deh pokoknya kurang lebih Ya korek ya aja kalau 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 misalkan ya ada pokoknya yang namanya ini pertanyaan nggak ada yang kita siapin jadi Iya, ngobrol iya. aja gitu terus Mm-mm. eh umumnya sih orang biasanya orang umum mikirnya tuh pengguna Linux tuh yang kayak "Huh, terminal 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 padahal enggak sih makanya sama aja kayak orang pakai Windows kalau desktop environment-nya Hmm. modelnya hampir sama, ya sama aja makanya kayak Windows gitu. Oh oke, berarti nggak kayak yang hacker banget nih pakainya Linux. Ada operasi sistem memang yang dari Linux, Mm-mm. distronya yang memang difungsikan bukan Mm-mm. buat daily drive ya, Mm-mm. emang toolsnya buat ethical hacking. View. Nama, Ethical hacking berarti ya ngehack ngehack tapi ya with maksudnya ethic. uji coba bukan punya orang, bukan ngerusakin punya orang itu. Hmm. Ada namanya Kali Linux. Aku ada Baru sih tahu sebenarnya kalau kali mau Linux. buka. Wow, Ini akun dual booting yang ini. baru tahu sih ternyata ada. Biasanya sih sebenarnya buat ngetes cyber security bisa. Ngetes Hmm. sudah aman atau belum pakai cara ini kejebolan apa enggak, pakai cara itu kejebolan apa enggak kayak gitu. Buat kayak tools aja Berarti kalau gitu sistem security dari Linux itu sendiri gimana? Kalau misalkan aman Windows misalnya. tergantung orang kan. Tapi at least kalau mau aman bisa pakai Linux dengan benar-benar aman banget dengan cara kan kayak adminnya password bisa berubah, root itu Mm-mm. password bisa berubah Mm-mm. kayak gitu-gitu dan beberapa distro ada yang memang fokusnya ke keamanan ada. Ah, oke oke Ada oke. yang kayaknya itu bukan masuk Linux deh. Tapi ada yang paling aman namanya Cube OS tapi terlalu complicated lah. Kalau buat dibahas buat di sini Hmm. dijelasin secara Next panjang. time. Nah, boleh. Cuman ada kalau mau aman terus banyak sih. Berarti keamanannya itu Aman sih seharusnya rata-rata Linux aman karena dia tiap mau menginstal sesuatu dia minta root password atau password admin yang bisa kita ganti atau kita bikin susah gitu. oh oke. Berarti cara sistem keamanannya lebih ke itu ya. Ada password gitu Iya ya. kan dia nggak kayak kebuka admin kayak Windows misalnya. Tinung, yes or no, yes, udah dapat dapat kan. Makanya kalau yang pakai Windows umumnya harusnya dikasih password buat admin gitu. User ini jadi masukin password dulu gitu. Mhm. Dan dia tetap ke user ya mau aman atau enggak tuh tergantung kita kan kadang-kadang
di hacker tuh bisa masuk karena dia udah social engineering juga, bisa Oh, pura-pura jadi temen kantor, pura-pura bisa loh dia sengaja masuk kantor, wow. sengaja masuk bank tertentu, Wow. kan mereka pintar jadi programmer lah gitu misalnya, Wow. daftar terus masuk keterima misalnya, ya udah terus nyusup gitu misalnya, Wow, kayak serem gitu. banget. Sebenarnya cara yang normal kayak gitu, nggak kayak yang ditonton-tonton di Fast and Furious atau apa yang terus jebol kayak keren gitu. Nah, nggak semudah itu sih. Realitanya itu ya, penyusupannya halus. Iya, makanya social engineering dan lain-lain. Keren, tapi Ya serem. pakai psikologi dan lain-lain, Tapi betul. serem banget. Terus kalau untuk kerjanya, maksudnya kayak misalnya mau buka Excel, mau buka Word, mau buka presentation, PowerPoint, itu gimana? Dia Ada ada sendiri, open source application, bisa ganti pakai Libre, bisa Libre. namanya Libre. Tapi sebenarnya bisa juga pakai, kalau emang nggak bisa pakai ganti aplikasi, bisa pakai Winboat. Winboat tuh kayak virtual machine tapi lebih, sebenarnya virtual machine sih. Virtual machine itu kalau yang nggak tahu maksudnya adalah ngejalanin sesuatu operasi sistem tapi secara virtual, jadi di dalam operasi sistem yang udah ada. Nah, kita bisa ngerunning base-nya, jadi ngejalanin OS di dalam OS gitu, ngejalanin Apple di dalam Windows Wow. tapi secara virtual. Tapi biasanya tetap dipilih, kayak kita kita yang pilih tuh ngerunning RAM-nya berapa, core-nya berapa, kayak gitu yang dikasih, karena kan harus terbagi, kadang ngejalanin dua-duanya gitu. Nah, pakai Winboat kalau PC-nya kuat enough, bisa kita ngerunning Windows secara virtual gitu, dan udah diinstalin aplikasi yang mungkin kita nggak bisa gantiin gitu ya. Nah, nanti tinggal dipakai lewat situ gitu, bisa. Namanya Winboat, bot kapal. Berarti kalau gitu itu tuh aplikasi yang digunakan itu Virtual machine sebenarnya. lebih ke apa ya? Bukan aplikasi yang sepaket gitu ya, tapi aplikasi yang kita cari sendiri juga. Iya, biasanya kalau anak Linux tuh nyari open source application-nya, ganti aja sekalian. Jadi Jadi bukan yang kayak sepaketnya kalau Windows sudah dapat langsung nih ada MS Office-nya. biasanya beberapa OS sekarang mm, nawarin, kalau udah mau install tinggal kayak instalasi biasa tapi pilih dulu gitu. Bisa milih aplikasinya, beberapa bisa, tapi beberapa ada yang enggak, manual gitu. Oh, oke. Tergantung milih OS-nya Berarti apa. kita tuh harus tahu juga nih kayak beberapa aplikasi yang fungsinya untuk apa Ya aja gantiin lah toolsnya gitu. gitu. Jadi Oh. kita bisa download itu gitu. Mm-mm. Nggak yang asal terima jadi udah siap nih. Ada beberapa bisa. Oh iya. Kalau nggak salah kayak Linux Mint tuh udah diinstalin Office-nya gitu. Oh. Tapi rata-rata Linux tuh jarang pakai kayak gitu, karena beberapa aplikasi sejujurnya aja kan kita nggak pakai. Nah, beberapa walaupun nggak seharusnya juga, anak-anak atau community Linux tuh nganggap itu bloatware atau aplikasi yang nggak perlu tapi ada di device kita gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi benar-benar pengennya yang ada aja gitu. Tapi beberapa bisa kok langsung tinggal pakai. Oke. Kalau terkait mesin browsernya atau Browser normal, oh ya, tapi Chrome ini nggak ada sih kayaknya, kalau nggak salah. Kita pakainya Chromium, Chromium. namanya Chromium. Oh, baru tahu. Kalau Biasanya mau kan pakai Mozilla. base-nya Chrome, tapi juga kalau mau base-nya Chrome, Chromium. bisa pakai Brave. Brave itu base-nya Chrome. Oh iya, Brave. Brave itu base-nya laptopku Chrome. juga udah pakai Brave. Iya, kan aku yang nyuruh itu. Jadi Tapi nggak maksudnya pakai Chrome Brave lagi. gitu. Ya, tapi umumnya udah dikasih duluan tuh biasanya Firefox standarnya. Kan kalau itu dikasih Edge tuh biasanya di Windows udah ada Edge, kalau ini ada Firefox pasti. Oh iya, berarti langsung. Iya, biasanya di Berarti Firefox defaultnya ini salah satu browser yang dari dulu Iya. udah ada dan sampai sekarang masih Pakai. dipakai. Masih. Udah improve lah. Dulu kan sempet lemot tuh kecepatan browsernya, tapi udah update jauh deh dalam. Oke. Berarti kerjasama Masalah bukan kerjasama masalah juga ya? security dan lain-lain, cuman
kemarin baru aja ada masalah dan lain-lain juga lah gitu. Cuman intinya browser mah banyak, kita tinggal pilih aja mau pakai apa sebenarnya. Oke. Hmm. Nah, biasanya tuh sebenarnya ya, Hmm. gimana sih kita bisa nemuin orang-orang yang pakai operasi sistem ini? Kayaknya jarang banget kalau di Enggak sekeliling. juga, beberapa pos umum dan besar, contoh kayak kalau pada merhatiin juga ya, ini mungkin karena aku aja, tapi kalau ngelihat kasirnya Holland Bakery, Mm-mm. dia pakai Ubuntu. Oh, Aku nemuin POS-nya, sistem pos kasirnya pakai Ubuntu dia. Aku nggak tahu aplikasinya memang base-nya di running di Linux apa based on browser ya. mm-mm. Cuman Hmm. ngerunning Hmm. OS Linux itu sebenarnya juga bisa memperpanjang umur posnya itu, Perangkatnya. hardware-nya itu sendiri, karena Oh, kan ngerunning buat idling penggunaan RAM dan lain-lain bisa minimize ya, bisa oh, lebih kecil dibanding Windows gitu-gitu. oh, Dan oke. lebih nggak rentan untuk diotak-atik pastinya. Oke, baru tahu sih. Mm-mm. Oh, kalau parkir gitu-gitu. Ada beberapa pakai juga. Tapi ada juga yang masih pakainya ini keluar dari kata Linux. Ada yang pakai apa namanya Raspberry Pi. Oh ya, pernah tuh yang kamu pernah ceritain. Umumnya Oh, itu dia biasa. bukan Linux. Beda lagi lah ya. Anggapannya itu aja deh, gampang. Banyak banget ya Bisa operasi bisa sistem. bisa diobrolin lagi nanti gitu. Operasi sistem banyak Lebih ringan sekali. lagi soalnya Raspberry Pi itu lebih ringan. Oke, Hmm. oke. Dua pertanyaan ini mungkin agak panjang jawab-jawabnya. Hmm. Yang pertama, kekurangan dulu. Kekurangan Linux. Kekurangannya Oh, tadi harus tahu. kalau dari pembahasan kemarin ya, video kemarin kan sebenarnya diomongin tuh. Ya, ini lebih spesifik lagi. Mungkin kayak tadi nih, pas Ya aku waktu baru tahu. belajar doang kalau di aku sih. Oh, belajar. Terus kebingungan orang sih kayaknya. Ya bisa jadi. Karena tadi Kebingungan. nih misalnya, OS-nya banyak banget. aplikasinya, kita harus benar-benar tahu Hmm. yang mau kita pakai apa. Berarti kan otomatis kita harus cari tahu dulu juga kan. Iya, Kayak banyak cari tahu, banyak belajar. aplikasi yang harus kita Ya, download. ada nggak minimal ada nggak di ini. Linux? Ada nggak? Kalau nggak ada, penggantinya apa? Iya, jadi Sebenarnya gitu. banyak itunya kan, banyak Tapi harus kalau umumnya tahu. rata-rata yang pada kerja pakai browser sih harusnya nggak terlalu kaget ya, karena kan di Linux juga masih bisa buka Google Docs gitu kan. Oh, masih bisa ya. Ngupload-nguploadnya Ya juga kan masih browsernya bisa. ada. Oh iya, Browsernya ada, kan selalu. tinggal klik Iya, Google gitu. nggak usah takut sebenarnya, normal-normal aja. Oh, Terus berarti nge-upload juga masih bisa ya. jadi biar nggak bingung sih sebenarnya, ini ada sedikit saran. Kalau masih pemula cari yang base-nya Ubuntu aja, karena package-nya udah oke lah secara develop, luas juga, dan kalau ada problem harusnya lebih mudah dicari solusinya, karena waktu itu pakai Linux Mint kalau di posisinya aku dia tuh gampang banget buat nyari segala error yang ada gitu. Tinggal ikutin aja gitu di forumnya gimana. Terus kalau udah mau lebih cari tahu juga ada package yang dites berulang, biasanya Debian. Kalau di aku tuh pernah pakai Manjaro namanya. Apa itu? Dia base-nya Debian, tapi dia base-nya Debian apa Arc ya? Kayaknya Arc deh. Arc tuh ada Debian sama apa deh? Aku maaf ya ini lupa, cuman intinya dia tuh kayak Arc. Tapi kan kalau Arc tuh update aja. Kemungkinan ngebug ada, dan kita harus update sendiri. Iya. Harus responsibility-nya Berarti kita harus paham, ingat. ya, harus ingat. Iya. Ini kayaknya update deh, coba deh. Gitu. Terus update gitu. Itu dia, kita harus Enggak, paham sistem yang kita punya dong. Enggak, kalau yang lain enggak. Dia sama kayak Windows gitu, ada package-nya. Bisa update atau enggak. Dan ini Arc doang biasanya. Kalau nggak salah Manjaro tuh kayak gitu, cuman udah dites berulang-ulang doang. Jadi yang dipublish sama dia tuh yang udah stabil doang, kayak gitu-gitu aja. Kurang lebih, tapi nggak usah takut, dan lebih fokusnya misalnya udah Ubuntu nih, fokusnya sama desktop environment-nya aja. Desktop environment tuh maksudnya adalah bentuk. Biasanya kayak orang biasanya sukanya yang kayak bentuknya Windows. Ya kan, biar nggak kaget. Ya cari yang bentuknya desktopnya kayak Windows, kayak
Cinnamon, Oh, cinnamon. ya Linux Mint, Cinnamon. Oke. Nah, karena ada 3 dia ngeluarinnya. Cinnamon, XFC, sama lat, mate, mate, Wow. mate. Mate, Nah, mate, mate, mate. mate. Itu maksudnya teh mate tau nggak yang kayak Oh, rumput tuh gitu. oh lucu banget namanya Namanya. mint tapi. Enggak, itu desktop environment ya, tapi maksudnya mate itu Oke, oke. nama desktop environmentnya gitu. Tapi Lucu. ada yang sukanya pakai Windows styling. Windows styling tuh yang apa, langsung mentok ada di kanan di kiri langsung gitu-gitu. Itu ada Hyperland, Niri, ada Sway, i3. Terus kalau yang bentuknya kayak desktop ada XFC, Cinnamon, Mate kalau nggak salah ya. Terus kalau yang bentuknya mau semi-semi kayak Android tapi bagus kayak juga bisa Wow. kayak apa? Kayak Apple juga kalau nggak salah, Gnome kalau nggak salah. Oh, Tapi aku nggak pengguna Gnome jadi aku kurang paham juga sebenarnya soal Gnome. Karena aku nggak suka bentuknya kayak Android rasanya. Gitu. oke. Oke, wow, banyak banget. Iya, tapi yang dicari itu aja, desktop environment aja. Biasanya udah ada yang bikin juga kok kayak macam-macam desktop environment Linux gitu. Wih, tampilannya ini gue suka gitu. Nah, udah pilihnya itu, misalnya Ubuntu yang itu gitu. Oh, Karena buat kreator Ubuntu aja punya Ubuntu Studio namanya, OS-nya. gitu kan. Jadi yang keinstall aplikasi editing video, foto semua udah ada gitu. Oh, Kalau mau yang ringan sih sebenarnya bentuknya kayak Windows itu bisa XFC. Itu yang aku suka sih sebenarnya biasanya. XFC. Oh, oke. X F C XFC. E. I. Ya. Wow, banyak banget. Oke. Ya, terlalu Sebagai bomoh mungkin ya. penyemangat ya. atau mungkin meyakinkan dan penutup juga ya. Kenapa orang-orang harus atau kayak ayo cobain deh gitu. Biar pakai lebih Linux. belajar tentang device sendiri, lebih bertanggung jawab akan apa yang diinstal, lebih sebenarnya responsibility-nya itu nggak bertanggung jawabnya juga ke device secara keseluruhan. Apa ada aja yang ada di dalam aplikasi Kamu apa tahu aja. jadinya ya. Kita tuh tahu harusnya gitu. Dan kamu gunain aplikasi itu gitu ya, bukannya cuma disimpan tapi nggak pernah dipakai. Dan gitu. Ya mendorong perusahaan-perusahaan yang rada ke monopoli ini biar sadar juga kayak kita bisa kok, nggak ada lu juga. Kayak maksudnya kayak Based beberapa on tuh community. sesuka hati gitu, karena kalau komunitasnya makin besar yang ya kalau bisa donate lebih baik gitu kan, misal donate aplikasi tapi donate gitu misalnya. Nah, sumbangan itu berarti banget buat sebuah community yang besar, walaupun anggaplah nggak semuanya pasti kan, nggak semuanya dari jutaan orang misalnya yang pakai Linux kan, nggak semua orang nyumbang, tapi karena beberapa orang tuh mau nyumbang atau semua nyumbang tapi receh-receh pun jadi gede kan. Nah, itu jadi bisa bikin app-nya juga lebih oke kayak gitu-gitu. Itu ngedorong itu aja sih sebenarnya. Tapi lebih banyak belajar sama tanggung jawab ke device yang dipakai gitu. Mantap. Jadi nggak sembarangan. Dan biar pada melek aja sih. Berharapnya Indonesia tuh besar pengguna Linux-nya biar makin melek teknologi aja gitu. Kita ketinggalan banget gitu. Wah, oke. Kayaknya untuk ngekupas soal teknologi tentang operasi ya Linux aja nggak bisa ini, di satu video, memang bisa bervideo-video. Tapi nanti mungkin kalau emang mau bahas mungkin bisa ke kayak oke, kita bahasnya suatu OS atau suatu bahas Ubuntu aja nih satu video boleh. Karena kan ternyata Linux aja udah luas banget tuh udah. Iya. Wow, banyak banget. Ya macamnya tuh sebenarnya buat personalize lebih enak gitu. Iya. Kalau banyak pilihan kan, kayak bikin karakter misalnya di game kan, kalau bajunya lebih banyak, model rambut lebih banyak, bisa diatur tinggi rendahnya orang, umurnya mau kakek sampai apa gitu kan, bisa kan, jadi lebih happy ya. Gitu. Nah, sama OS nih kesannya kayak gitu. Oke. Kayaknya next time kita bakal kupas lagi satu-satu tentang teknologi operasi sistem ini khususnya ya, karena banyak banget yang harus khususnya Linux dibahas gitu. Jadi nggak mungkin juga dalam satu waktu.
Oke, mari kita tutup. And see you in next video.